Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, untuk pagi ini materinya mengenai mata kuliah teknologi informasi ya. Ini Anda perhatikan. Kelihatan ya fotonya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi mengenai teknologi informasi, Anda bisa lihat di PowerPoint ya, di presentasi itu. Ini kita membahas dulu mengenai abad informasi ya. Jadi awalnya itu adalah evolusi abad informasi, abad pertanian. Itu dimulai sekitar tahun 1800. Itu orang bertani menggunakan tenaga manusia dan tangan. Nah, kemudian di era berikutnya adalah abad industri tahun 1800 sampai 1907 terjadi pabrik, itu sudah agak modern ya, menggunakan tenaga manusia dan mesin. Setelah itu tahun 57 sampai sekarang itu bekerja teknik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Nah, kita sekarang masuk dalam kelompok masyarakat informasi. Masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi dan bidang pertanian dan informasi. Anda semua sudah kerja belum? Sudah kerja belum? Oke ya, kita lanjut. Apa teknologi informasi itu? Itu ada handphone, ada komputer, laptop, internet, atau yang lainnya. Jadi handphone, komputer, laptop, internet itu bagian dari teknologi informasi. Saya kira semua orang seperti Anda itu saat ini punya handphone, punya komputer, kemudian punya laptop. Apa yang sekarang kita lakukan itu, kita juga terkoneksi internet. Ada yang pakai HP ya. Pasti di Yusuf pakai HP? Ya, Pak. Kelihatan ya. Kalau Anam pakai laptop, kelihatan layarnya kan ada yang landscape, ada yang portrait dan begitu. Nah, apa yang kita lakukan saat ini dengan Anda menggunakan media itu kita sudah menggunakan alat-alat teknologi informasi. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Nah, definisi dari teknologi informasi sendiri adalah mendeskripsikan teknologi yang bisa manusia untuk satu mencatat. Ya. Saya tanya, adakah di antara Anda yang sudah bekerja? Sudah bekerja belum? Ada yang sudah bekerja? Belum? Belum bekerja? Nah, Sudah. contoh saja begini, dalam pekerjaan Anda sebagai mahasiswa ya, selama proses menjadi mahasiswa itu Anda pasti ada kegiatan yang namanya mencatat, ada kegiatan yang menyimpan, kegiatan mengolah, kegiatan mengambil kembali, kegiatan mengirim, kegiatan menerima. Nah, di sini kegiatan ini sebenarnya
lama ya, maksudnya sebelum ada teknologi informasi itu kegiatan mencatat, menyimpan, mengolah itu sudah ada, tetapi tanpa teknologi informasi. Nah, dengan teknologi informasi ini, hal yang paling mudah adalah ketika Anda tutup nomor handphone teman Anda. Kalau Anda cuma dikasih tahu, nomor HP-ku ini, nomor WA-ku sekian, saya kira Anda juga sulit untuk mengingatnya. Tapi dengan Anda menggunakan HP, dan Anda minta gitu, nomor HP, nomor WA atau apa itu, kemudian dicatat, ya dicatat di nomor di HP Anda. Setelah dicatat, baru disimpan. Ya. Kemudian proses di sini itu ketika disimpan, ini contoh sederhana, nomor HP itu kemudian diolah menjadi sebuah list, ya, daftar kontak. Nah, ketika suatu saat Anda butuh untuk menghubungi teman Anda lagi, tentu saja Anda akan mencari nomor itu, yaitu mengambil kembali, retrieve. Anda mencari di list kontak, pencarian, gitu. Kemudian di sini ada istilah mengirim. Mengirim ini contoh seperti ketika kita menggunakan WA atau email, begitu ya, di mana kita bisa mengirim file, baik itu dokumen, gambar, audio, video, begitu. Kemudian menerima, ya, sama juga ya, ketika Anda sebagai subjek, ya, Anda mengirim, melakukan transmisi. Tapi ketika Anda objek, Anda menerima, ya, sesuatu yang dikirim dari rekan Anda yang lain. Ini teknologi seperti itu. Jadi ketika Anda membicarakan teknologi informasi, itu tidak usah jauh-jauh. HP yang Anda setiap hari pegang itu salah satu dari media teknologi informasi. Kemudian Anda perhatikan data mentah. Data mentah. Ini contoh seperti nama orang, ya. Ada Nurul, ada Ciparai, ada bahasa Inggris, ada apa. Ini data mentah. Ini tidak ada artinya. Ini apa maksudnya, kan gitu ya. Tapi ketika ini sudah diolah, ya, diolah menjadi terstruktur, kemudian muncul informasi, muncullah contoh data yang sudah diolah, ya. 068 sekian. Ini bisa saja adalah nomor HP atau apa, ini kan orang, ini nomor induk mahasiswa atau apa gitu, ini alamat, ini juga alamat. Tapi katanya seperti ini, orang juga bingung, ini apa maksudnya? Nah, maka di sini dikatakan prosesnya dari data mentah, kemudian proses, kemudian informasi. Ya. Jadi ketika Anda menemukan data-data seperti ini mentah, tidak ada arti. Tapi ketika sudah diproses, maka muncul informasi. Nah, teknologi sendiri ada ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains, dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis itu dari sains dalam industri atau pendidikan. Nah, teknologi ini itu kan sebuah media. Jadi Anda itu tidak, kita bayangkan zaman dulu dengan zaman sekarang, semua serba mudah. Bahkan hanya dengan HP saja, smartphone menurut saya itu bisa menggantikan semua benda-benda yang lain. Contoh TV. Saya sendiri sudah sangat jarang nonton TV, karena kita sudah pakai ada YouTube itu, atau Facebook video, atau Instagram video,
itu banyak sekali informasi-informasi yang kita inginkan, terutama YouTube. Terus kemudian ya gimana? Fitrianin apa? Raise hand, angkat tangan. Nah, ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saat itu praktis. Jadi teknologi itu sebuah media di mana ini diaplikasikan yang bersifat ilmiah tapi menuju ke praktis. Nah, ini contoh. Ini TI, masa lalu itu ada tulisan, gambar, alat hitung, arsip telegram, masa lalu. Tapi masa kini kita sedang menggunakan komputer, fax, telekonferensi, seperti apa yang kita lakukan saat ini, ya itu cukup luar biasa. Dengan adanya Anda berada di rumah Anda, saya berada di kampus, gitu, tapi kita bisa tetap berinteraksi dalam rangka kelas jarak jauh. Ini TI ya. Jadi masa lalu goresan gambar. Jadi masa lalu goresan gambar. Mengapa informasi diperlukan? Kalau zaman dulu itu alat komunikasi itu ada sinyal, kaplang itu alat suku India. Jadi ada apa? Ada kode lampu, ini kode Morse, buku, Anda masih perlu ingat pramuka ya. Ini juga satu alat komunikasi. Bahkan cara komunikasi di ada tertentu zaman dulu kalau komunikasi itu bisa berupa siul atau menyerupai suara burung. Kemudian mengapa informasi diperlukan? Karena ini berdasar pengambilan keputusan. Ya. Jadi ketika itu sesuatu yang harus diputuskan, ini yang jelas bahwa kita tidak bisa sembarangan melakukan pengambilan keputusan tanpa informasi yang jelas dan valid. Ya. Maka ketika di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor itu atau sebuah organisasi, ketika harus mengambil keputusan, para pimpinan itu pasti membutuhkan informasi yang diberikan secara valid. Nah, informasi itu apa? Ya. Nah, segala jenis informasi, khususnya tergantung posisi, situasi, kondisi, relasi. Sudah login ke Siakat belum? Login ke Siakat dulu ya. Login ke Siakat dulu. Nah ini ya. Informasi itu diperoleh dari mana saja. Ini bisa pustaka, ilmiah, sebenarnya populer, juga lewat perpustakaan, kemudian lewat media massa, ada cetak radio, TV, kemudian bisa secara wawancara lisan, telepon, wawancara, kemudian ada tulisan, surat, teks, perangkat bantu, bisa manual, gitu ya, pensil, pena, kertas, mesin mekanis, bisa mesin tik. Anda menang nggak mesin tik? Menang nggak? Pernah nggak pakai mesin tik? Belum pernah pakai mesin tik. Kemudian ada alat komunikasi yang lain, ada elektronik dan komputer. Ya. Ini informasi itu bisa diperoleh dari ya beberapa item yang ada di sini. Kemudian apa yang membuat informasi berguna?
itu harus akurat. Kalau informasi tidak akurat itu karena bisa fatal. Harus lengkap. Informasi jika tidak lengkap juga percuma. Karena ketidaklengkapan ini bisa membawa potensi masalah. Kemudian informasi juga fleksibel, ya, jangan sampai kaku gitu ya. Nah, ini juga penting. Informasi itu harus dapat dipercaya. Nah, makanya kan jangan sampai hoax ya. Informasi kalau hoax tidak dapat dipercaya, ya udah harus dipakai. Terus berhubungan, informasi itu satu informasi dengan informasi yang lain berhubungan. Ya, seperti saat ini ada kasus corona COVID-19, banyak informasi yang saling berhubungan. Nah, itu kemudian menjadi berguna, kemudian mudah diakses. Contoh dengan zaman sekarang serba internet, semua informasi bisa diakses dengan mudah, ya, sehingga contoh seperti kasus COVID-19 itu kita bisa tahu penyebarannya, berapa korbannya, berapa yang sudah sembuh, daerah mana yang di lockdown, siapa saja yang terkena status ODP, PDP, kemudian positif, kemudian di karantina. Ini karena dari mudahnya informasi yang diakses. Nah, informasi ini juga harus berdasarkan fakta, tidak mengarang. Karena kalau mengarang itu bahaya, karena ketika itu dipakai orang, dijadikan dasar, ternyata itu tidak berdasarkan fakta, maka itu akan menimbulkan potensi masalah yang besar. Itu harus tepat waktu. Ini contoh sederhana ketika Anda suka sepak bola. Sepak bola pertandingan apa itu? Pertandingan seminggu yang lalu. Di sekarang kan enggak lah, kan begitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Oke ya, kalau ada pertanyaan saya lanjut. Nah, komponen teknologi informasi, kalau kita ngomong secara hardware, itu ada CPU, ada memori, ada input output device, kemudian ada interpreter. Ini hardware. Jadi seperti komputer yang Anda pakai itu. Jadi komputer itu dinamakan menjadi perangkat teknologi informasi itu ya karena ada ini. Kemudian ada softwarenya ya, ada operating system, ada application, ada user application. Kemudian ada firmware yang disebut dengan ROM. Ada yang tahu nggak ROM ini apa artinya? ROM. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? ROM. Apa artinya? Read only memory, Pak. Terus read only memory ya. Kemudian ada firmware, ada user. Kita manusia itu sebagai firmware ya. Ada user, ada programmer, ada analis, ada manager, ada DBA. DBA apa DBA? DBA apa DBA? Yang tahu nggak DBA? DBA apa? Saya tunggu. DBA. Ayo, saya tahu enggak? Database Administrator, Pak. Oke. Database Administrator. Kemudian ada infoware, hanya ada user manual, ada SOP, server log.
Ini adalah komponen-komponen dari lingkungan kerja saat ini. Itu karakternya itu hampir semua merata ya. Perubahan yang cepat, kompleks, ekonomi global, kompetisi super ketat, berfokus pada pelayanan. Jika kita tidak mempunyai karakter seperti itu, kita harus bisa bersaing dengan yang lain. Kita juga harus bisa melakukan perubahan yang cepat. Kita juga harus adaptasi dengan sesuatu yang kompleks. Dan kita juga siap dengan ekonomi global, siap dengan kompetisi super ketat, kemudian berfokus pada pelayanan yang top priority begitu ya, prioritas utama gitu. Nah, ini harus dilakukan dalam inovasi untuk teknologi informasi untuk mendukung lingkungan kerja yang semakin kompetitif. Nah, saat ini kita diharapkan menghasilkan output lebih banyak. Dengan itu yang lebih sedikit. Nah, ini ya penggunaan TI. Untuk lingkungan tersebut, banyak organisasi menggunakan TI. Karena pada kasus tertentu, solusinya TI. Oleh karena itu, pengetahuan tentang teknologi sangat besar. Contoh di kampus kita, itu penggunaan TI sangat mutlak sekali. Tanpa itu juga akan susah. Karena kalau tanpa teknologi informasi dari pihak kampus juga akan kesulitan melakukan manajemen pengolahan data mahasiswa, data jadwal dan sebagainya. Maka penggunaan TI itu bersifat mutlak, tidak bisa menjadi opsional. Apalagi teknologi informasi yang berbasis internet. Kenapa harus belajar TI? TI itu memiliki efek besar dampaknya pun signifikan. Dan itu kita rasakan saat ini. Coba saja kalau kita tidak menggunakan TI informasi, apa yang bisa kita melakukan komunikasi seperti ini. Kemudian di struktur manajemen komunikasi serta proses bisnis sangat dipengaruhi oleh TI. Manajemen perbankan dulu mungkin sebelum ada teknologi informasi itu pasti jauh beda posisinya dengan sekarang. Perusahaan-perusahaan keuangan dan sebagainya. Kesempatan karir itu sangat banyak di TI. Maka ketika Anda memilih jalur pendidikan disiplin ilmu di bidang informasi itu sebuah keputusan yang tepat ya. Karena kesempatan berkarir baik itu karir Anda wirausaha atau mungkin Anda bergabung di sebuah perusahaan atau di pemerintahan itu banyak sekali peluang. Jadi intinya TI itu mempengaruhi banyak aspek pekerjaan dan organisasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak, Mas, Mbak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti video YouTube-nya sama materi ini akan saya share ke Siakat ya. Jadi jangan lupa Anda berkomentar di Siakat. Kalau ada rating ya dikasih rating, gitu ya. Saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk perkuliahan pagi ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya ya, mengikuti pelajaran jauh. Dan untuk pertemuan mendatang, teman-temannya nanti bisa dikasih tahu gitu ya. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan pagi ini. Yang pertama sistem. Oke, terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.